Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di SMP Negeri 181 Jakarta. Perkenalkan, saya Ibu Nur Aini. Di sekolah ini saya mengaku sebagai guru BK. Mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka dan belajar bersama di sekolah kita tercinta. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melihat kembali, mereview kembali materi yang telah kalian baca sebelumnya, yaitu mengenai budaya sekolah. Menjadi pribadi yang menawan dengan 5S, yaitu apa saja anak-anak? Ada yang masih ingat? Oke. Langsung saja, yaitu yang pertama salam, kedua sapa, senyum, sopan, dan yang kelima yaitu santun. Nah, kita sebagai manusia pastinya ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain. Maka dari itu, hargailah dan hormatilah orang lain pula. Seseorang yang memiliki pribadi yang menawan, pribadi yang baik, jika berjumpa dengan orang lain, maka akan menebarkan dampak yang positif dan suasana yang membahagiakan. Mengapa? Karena orang tersebut memiliki raut muka yang enak dilihat, tutur kata yang nyaman untuk didengar, dan sikap yang indah untuk disaksikan. Begitulah jika hatinya baik, nyaman untuk diri sendiri dan nyaman pula untuk orang lain. Membentuk pribadi yang menawan yang pertama yaitu salam. Salam yang dilakukan dengan ketulusan mampu mencairkan suasana kaku, dan salam dalam hal ini bukan hanya berarti berjabat tangan saja, tetapi juga mengucap salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Contohnya yaitu mengucap Assalamualaikum bagi yang beragama Muslim. Salam tersebut berarti doa. Jadi, saat kita mengucap Assalamualaikum, kita tidak hanya berucap kata-kata saja anak-anak, tetapi kita juga mendoakan keselamatan bagi orang lain. Luar biasa sekali ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Saat kalian memasuki pintu gerbang sekolah, kalian akan disambut oleh Bapak Ibu Guru dan bersalaman satu persatu. Nah, jadi, dengan kita mengucap salam, kita sama-sama mendoakan keselamatan bagi diri kita dan bagi orang lain. Tapi ada ucapan salam yang lainnya, tidak harus Assalamualaikum, yaitu seperti selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat siang Bu, dan salam-salam yang lainnya. Yang kedua yaitu sapa. Sapa tidak harus dan menyebutkan nama, tapi sapa juga dapat berupa senyum atau salam. Sapa harus kita biasakan untuk mencairkan suasana yang beku, suasana yang kaku. Tetapi tentunya dengan sapaan-sapaan yang bisa membahagiakan orang lain. Sapaan-sapaan yang tidak berlebihan, apalagi sapaan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, saat kita bertemu dengan guru, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kita bisa menyapanya dengan menyebut nama ibu guru tersebut. Jika kalian misalkan agak lupa dengan nama bapak ibu guru, nah, kalian bisa dengan menyapa dengan misalkan senyuman, atau memberikan salam, atau menganggukkan kepala, dan sapaan-sapaan yang lainnya. Bisa juga dengan menanyakan kabar saat bertemu dengan teman-teman kalian. Nah, itu bisa mencairkan suasana yang kaku dan membuat orang lain itu merasa dihargai dan dihormati. Yang ketiga yaitu senyum. Senyum itu sangat mudah sekali anak-anak ya. Hanya dengan menggerakkan sedikit raut muka serta bibir agar orang lain atau lawan bicara kita merasa nyaman melihat kita ketika kita berjumpa. Nah, tetapi kalau kita tidak berjumpa dengan orang tersebut, misalkan melalui telepon,
bagaimana cara kita untuk tersenyum padahal orang tersebut tidak melihat kita. Nah, senyum yang berarti di sini yaitu senyum dari hati. Jadi meskipun orang lain tidak melihat senyum kita, raut muka serta bibir kita, tetapi orang yang berada di seberang sana yang sedang berteleponan dengan kita bisa merasakan kalau kita ini sedang bahagia dengan ucapan-ucapan yang tentunya juga membahagiakan. Saat bertemu dengan Bapak Ibu di sekolah ataupun di luar sekolah, nah, kita bisa menebarkan senyum. Karena senyum itu berarti memberikan keceriaan, kesenangan, dan keramahan kepada orang lain. Selain itu, tersenyum juga dapat menghindarkan kita dari penyakit. Nah, selain manfaat tersenyum itu juga dapat membuat kita awet muda serta mendapatkan pahala. Nah, senyum manfaatnya sangat banyak ya anak-anak ya. Jadi biasakan kalian untuk tersenyum saat bertemu dengan orang yang kalian kenal. Tetapi jangan tersenyum-senyum sendiri, itu sangat berbahaya. Yang keempat yaitu sopan. Kita sesama manusia pasti mempunyai keinginan untuk dihargai dan dinilai baik oleh orang lain kan? Maka dari itu, kita juga harus menghargai orang tersebut. Contohnya, di SMP Negeri 181 Jakarta ada kegiatan tadarus Al-Quran. Nah, siswa yang memiliki sikap sopan, maka dia akan mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, dengan mentaati aturan, yaitu duduknya bagaimana, pastinya dengan sopan. Dan saat ada bapak atau ibu guru yang sedang memberikan ceramah, maka dia akan memperhatikan, dia akan diam dan tidak mengobrol sendiri dengan temannya, atau bahkan membuat gaduh situasi kegiatan tersebut. Nah, contoh lain yaitu sopan ketika lewat di depan guru, misalkan dengan senyum tadi, atau berkata yang baik seperti itu. Dan yang terakhir yaitu santun. Santun dalam hal ini yaitu berkata. Kalian harus bisa memilih kata yang baik atau kata yang tidak baik untuk diucapkan. Jadi, apa yang kalian ucapkan tadi tidak menyinggung perasaan orang lain. Orang yang tidak memiliki sikap santun, maka akan dinilai bahwa dia tidak menghargai orang lain. Otomatis orang lain pun juga tidak akan menghargai kita. Contohnya, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman atau guru. Nah, di saat pembelajaran, misalkan guru sedang menerangkan dan kalian ingin bertanya. Nah, alangkah baiknya kalian mengangkat tangan terlebih dahulu dan meminta izin kepada guru tersebut untuk bertanya. Seperti itu. Nah, itulah budaya 5S yang harus kita biasakan mulai dari sekarang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yuk kita ulangi sekali lagi. Apa saja 5S itu? Yang pertama yaitu membiasakan salam, sapa, senyum. Yang keempat sopan, dan yang kelima adalah santun. Sikap-sikap seperti itulah yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang dihargai oleh orang lain, dan tentunya saat di sekolah akan membuat kita nyaman untuk belajar karena interaksi kita dengan guru maupun dengan teman-teman kita baik, maka kita akan memperoleh prestasi yang baik pula. Semoga kita menjadi pribadi yang menyenangkan, yang membawa kebahagiaan bagi orang lain dan bisa menghormati satu sama lain. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.